Apakah Baraya pikir kalau Baraya di pesantren kemudian belajar nahu sorob itu adalah belajar agama, ilmu agama? Ya enggak. Nahu sorob, fikih, balagoh, mantik, usuludin itu bukan ilmu agama. Karena apa? Karena itu ilmu buatan manusia. Fikih itu buatan misalkan Abu Hanifah. Yang betapapun luar biasanya beliau, tetap beliau itu adalah manusia. Ketika beliau menciptakan ilmu fikih, ya ilmu fikih itu sangat berfaedah, sangat bermanfaat, tapi itu bukan ilmu agama. Ilmu usul fikih yang mencetuskannya adalah Imam Syafi'i misalkan, ya tetap yang itu ilmu itu adalah ilmu dunia karena tidak diajarkan sama Nabi, itu adalah hasil produk dari kebudayaan. Begitupun dengan ilmu tafsir, hasil produk kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi ilmu agama yang dimaksud itu siapa? Ini menurut Al-Ghazali ya. Ilmu agama yang dimaksud itu adalah belajar ikhlas, ilmu waro, ilmu rendah hati, ilmu adab yang tinggi, ilmu bersemangat yang tinggi, ilmu tidak mau sombong sedikit pun, ilmu tidak mau ujub sedikit pun, ilmu dekat dengan Tuhan, ilmu ikhlas, ilmu sabar. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu agama. Sekarang kan tidak. Baraya banyak datang ke pesantren belajar fikih tapi ngerokok. Kenapa? Ya kan rokok itu menurut fikih ada yang makruh, ada yang apa? Ya bukan itu. Ketika Baraya ngerokok di depan umum atau di depan orang lain, gitu, itu kan sebenarnya tidak beragama karena tidak beradab. Karena apa? Karena dia tidak berempati kepada orang lain. Kan empati itu bagian dari ilmu agama. Ilmu agamanya gak ada, gak dipakai. Nahu sorob, balaghah, mantik itu memang bukan ilmu agama, tapi bagian dari ilmu yang dibutuhkan agama. Bagian ilmu yang bisa menjembatani seseorang memahami dengan benar ilmu agama. Tanpa ilmu nahu sorob yang mana agama Islam dibawa dari bersumber dari orang Arab, maka kita tidak akan bisa memahami dengan benar itu apa perkataan kitabullah dan as-sunnah. Jadi kesimpulan seperti itu terlalu sempit. Apalagi tadi Pak Gembul bawa Imam Ghazali. Nah, sekarang juga saya akan bawa keterangan dari Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, "Dan qasimu ila syar'iyyatin wa ghairi syar'iyyatin." Ilmu itu terbagi dua macam. Ada yang ilmu agama, ada yang ilmu bukan agama, ghairi syar'iyyah. Wa ani bi syar'iyyah, kami maksudkan dengan ilmu agama itu adalah mastufida minal anbiya'i shalawatullahi alaihi wasallam. Ilmu yang diambil faidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu allati laisat bisyar'iyyatin, ilmu yang bukan ilmu agama itu tentang qasimu ila ma huwa mahmudun wa ila ma huwa madhmumun wa ila ma huwa mubahun. Terbagi tiga bagian. Yang satu ada yang terpuji, yang kedua yang tercela, yang ketiga ada yang mubah, dibolehkan. Al mahmud, ilmu yang bukan agama yang terpuji itu adalah ma yartabitu bihi masalihu umuri dunya. Ilmu yang bisa menjadi penghubung akan kemaslahatan urusan-urusan dunia, ketibi seperti ilmu kedokteran, wal hisab dan ilmu hisab perhitungan. Wa ma'mazmum, adapun ilmu bukan agama yang tercela itu ilmu sihir seperti ilmu sihir, wa tilasmati, ilmu mantra, wa ilmu sya'badah dan ilmu sulap. Wa amal mubah, adapun ilmu yang dimubahkan, yang dibolehkan, yaitu al ilmu bil asyari allati la sufa fiha, ilmu syairan, puisi yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan ilmu agama. Ilmu agama mahmudah kulluha, ilmu agama itu terpuji seluruhnya. Walaha usulun wa furu'un wa muqaddimatun wa mutammimatun. Ilmu agama terdiri atas 4 cabang. Ilmu agama ada 4 macam. Satu ada yang usul bersifat sumber. Yang kedua ada furu' bersifat cabang. Yang ketiga ada muqaddimah bersifat pendahuluan. Yang keempat mutammimah, penyempurna. Ad-darbul awal al-usul. Yang pertama tadi usul, ilmu agama yang bersifat usul sumber. Apa saja ilmu agama yang bersifat sumber itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran, sunnatu rasulihi dan hadis Nabi, wa ijma'ul ummah dan kesepakatan umat, wa asarus sahabat dan perkataannya sahabat. Asani al-furu, yang kedua ilmu furu, ilmu yang bersifat cabang, ilmu agama yang bersifat cabang. Yaitu wa huwa ma fuhima min hadhil usul, ilmu yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Wa hadza ala darbaini, dan ilmu agama yang bersifat furu cabang ini terbagi dua macam. Ada 2 macam. Ahaduhuma yata'allaqu bimasalihid dunya. Yang pertama ada yang disebut ilmu berkaitan tentang kemaslahatan urusan dunia. Wa yahwihi kutubal fikih, maka mencakup kitab-kitab fikih, ilmu fikih. Asani yang keduanya ma yata'allaqu bimasalihil akhirah, yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Bahwa ilmu ahwalil qalbi, ilmu keadaan hati, ilmu tasawuf. Nah, yang ketiga watar besalis al muqaddimah, yaitu pendahuluan, permulaan ilmu. Wahya ilmu lughah wan nahwi, seperti ilmu bahasa dan ilmu nahwu. Fa innahu ma'alatun li ilmi kitabillah ta'ala. Sebab ilmu nahwu dan yang lainnya, ilmu sastra bahasa Arab itu adalah ilmu yang bisa menjadi jembatan kita mengetahui maksud-maksud dari kitabullah ta'ala dan sunnah-sunnahnya, sunnah Nabi itu.
Walaisatil lughatu wan nahwu minal ulumi syariah. Memang ilmu lughat, ilmu nahwu sharaf itu bukan ilmu syariat. Fi anfusihim, tapi bukan ilmu agama secara zatiahnya. Tapi ilmu bagian dari ilmu agama, bagian ilmu yang dibutuhkan oleh agama, penyempurna agama gitu. Walakin yalzamu al-khawdu fihi ma bisabab syar'i. Nah, kata Imam Ghazali, tetapi meskipun ilmu nahwu bukan ilmu agama secara zatiahnya, tapi seorang muslim itu wajib menyelami di dalamnya bisabab syar'i, dengan sebab syariat. Seperti orang yang ingin mendalami Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia wajib mengerti ilmu nahwu sharaf biar agar tidak salah di dalam pengertiannya gitu. Yang terakhir, ad-darbur rabi' al-mutammimah. Bagian keempat adalah mutammimah, penyempurna, ilmu yang bersifat penyempurna, yaitu seperti ilmu qiraat dan yang lain-lain. Jadi kesimpulan yang terlalu sempit kalau seperti itu. Kesimpulan yang terlalu sempit untuk agama yang sebegitu luasnya, yaitu untuk agama yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi sangat sempit itu pemahaman seperti itu. Jangan diumbar-umbar ya.